Kurang lebih 1 sampai 2 bulan setelah kejadian di Pasaman, kondisi Tori sudah pulih seutuhnya dari sakit. Mulai saat itu, Tori kembali mengingat dan mendalami ajaran yang pernah Mbak Sabar berikan. Tori juga memulai suasana baru. Dia pindah dari kos dan mengontrak satu rumah. Kebetulan ada informasi dari rekannya adanya rumah yang ingin dikontrakkan, tetapi lama tidak dihuni, dikarenakan sangat jauh dari keramaian. Tori survei tempat tersebut dan bertemu dengan pemilik rumahnya, seorang duda berumur lanjut, kira-kira 70-an tahun. "Permisi, apa Bapak yang punya rumah yang ada di seberang sana itu, Pak?" tanya Tori sambil menunjuk ke arah rumah yang dimaksud. Iya nak, itu benar. Kakek itu menjawab menggunakan bahasa Minang. "Masih dikontrakkan tidak, Pak?" Tori bertanya kembali. Kakek itu terdiam sesaat sambil berpikir lalu berkata, Iya nak, tapi lama sudah tidak aku kontrakkan dan sudah lama juga tidak ditempati. "Tapi masih dikontrakkan kan, Pak?" "Jika iya, saya ingin menempati, Pak," dengan yakin Tori katakan. Oh nak, rumah itu sudah lama tidak ditempati. 3 tahun lalu terakhir ditempati seorang mahasiswi. Jika tidak keberatan dengan kondisi rumahnya, ya silahkan ditempati nak. Kakek itu berikan penjelasan, namun tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tori tahu bahwa kakek itu tidak menceritakan yang sebenarnya, karena Tori sudah mendengar sebelumnya bahwa rumah tersebut dulunya dihuni seorang mahasiswi yang meninggal menggantung diri. Tori tidak peduli dengan rumor yang dikatakan tentang rumah itu. Suasananya, rumah itu juga sangat cocok seperti yang Tori inginkan, sepi dan jauh dari keramaian. Ditambah lagi, harga sewanya yang terbilang sangat terjangkau. Ketika Tori menerima kunci rumah, Tori periksa keadaannya. Semuanya masih bagus dan terawat, hanya banyak debu saja di sekitarnya. Nasibnya seorang diri, semuanya Tori kerjakan sendiri, bersihkan rumah. Ada beberapa barang yang masih tertinggal di situ, tetapi pemilik rumah mempersilahkan untuk memakainya. Hampir seisi rumah itu utuh isinya, dari lemari, kursi, tempat tidur, dan spring bednya masih lumayan baru. Plastik pembungkusnya masih menempel. Di dapur juga ada kompor serta gas 3 kg. Di sebelahnya jarak 3 meter terdapat kamar mandi, dan di samping kamar mandi ada sumur yang tertutup rapat. Hanya ada lubang pipa sanyo saja. Tepat di tembok samping pintu kamar mandi ada kaca yang lumayan besar yang menempel erat di dinding. Selesai membersihkan semuanya, Tori mengambil barang-barang di kosnya menggunakan jasa angkutan. Kurang lebih pukul 4 sore semuanya beres. Ada salah seorang warga yang menyapa ketika melihat Tori. Udah, yang menempati rumah ini sekarang ya? Kata seorang ibu-ibu yang tidak sengaja melintas berhenti di atas kendaraannya. Iya bu, baru saja ingin menempati malam ini, jawab Tori. Oh begitu ya, ya sudah, permisi udah, kata ibu itu sambil menyalakan motornya sambil melihat sekeliling rumah kontrakan. Tori kemudian keluar beli sesuatu yang dia butuhkan. Tori mampir di sebuah warung untuk beli minuman dan pemilik warung bertanya, "Udah ya yang menempati rumah Pak Nas?" "Iya Uni," jawab Tori sambil membuka kaleng minuman. "Rumah itu ada penunggunya udah, hati-hati. Dulu pernah sebelum udah, baru 2 hari sudah tidak betah," jelas pemilik warung. "Ya biarlah jika begitu Uni, ada yang menemani saya." "Terima kasih ya Uni," jawab Tori bercanda sambil berlalu pergi. Saat malam tiba, waktu masih menunjukkan pukul 7 malam, tetapi suasana daerah situ sudah cukup sepi. Lagi pula, kontrakan Tori yang paling ujung dan 300 meteran ada pemakaman. Tori keluar rumah melihat sekeliling benar-benar sunyi, sangat cocok untuk menyendiri. Sudah jarang orang-orang lewat. Lalu Tori masuk kembali ke kamar. Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba pintu diketuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Tori membuka pintu. Ternyata Pak Nas, pemilik rumah, dan juga Pak RT.
Tori persilahkan masuk, akan tetapi mereka memilih duduk di luar rumah, tempat duduk yang terbuat dari anyaman bambu. Ini Pak RT nak, Pak Nas berkata. Tori berkenalan dan berbincang-bincang cukup lama. Mengetahui pekerjaan Tori, Pak RT tidak panjang lebar menjelaskan aturan-aturan yang ada di kampungnya. Sebenarnya, sebelumnya Tori sudah mendatangi rumah Pak RT bersama Pak Nas pagi itu, tapi Pak RT-nya tidak ada di tempat. Setelah ngobrol dan berikan fotokopi identitas, Pak Nas dan Pak RT kemudian pulang. Setelah mereka pergi, tidak terasa waktu sudah pukul 9 malam lebih, hampir pukul 10 malam. Akhirnya Tori istirahat. Setelah 1 jam, inilah pertama kalinya Tori di rumah itu berkenalan. Tori di dalam kamar masih bermain HP, terdengar suara dari arah kamar mandi. Tori paham siapa itu. Tori sengaja diam saja, tidak dia hiraukan. Tetapi lama-kelamaan risih dan mengganggu juga. Lalu Tori bangkit dari tidurnya dan menghampiri arah suara tersebut. Waktu kurang lebih hampir jam 11 malam saat itu. Tori juga kebelet buang air kecil, sekalian ingin menyapa. Tori buka pintu kamar, suara tangis masih terdengar. Tori hampiri ke arah suara itu. Tepat di bibir sumur, seorang duduk tertunduk. Baju seperti daster putih, mukanya tertutup rambutnya yang lebat dan panjang. Tori berdiri di samping kompor perhatikan. Saat itu pula tangisnya berhenti dan menoleh ke arahnya. Ketika menyadari kehadiran Tori, sosok itu menoleh ke arahnya, terlihat dengan wajah matanya yang putih. Mereka saling bertatapan. Tori mendekati pelan-pelan. Mbak, permisi ya. Tori berlalu melewatinya menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Tori keluar dan menoleh ke arah sumur. Wanita sebelumnya sudah tidak ada. Sambil mengusap mukanya dengan handuk, Tori menoleh ke kaca untuk bercermin. Astagfirullah! Dengan mukanya yang pucat, matanya yang putih melotot ke arah Tori di dalam cermin. Tori menengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Sosok wanita itu berada di dalam cermin. Ekspresinya menyeramkan memang, tapi karena Tori sudah terbiasa, hal itu tidak membuatnya takut. Ada yang lebih buruk yang pernah Tori lihat sebelumnya. Tori hanya kaget dan refleks saja. Mbak, bikin kaget aku saja, kata Tori. Dan sosok itu perlahan memudar, lalu hilang, hingga tampak kaca yang bening. Ketika Tori hendak masuk ke kamar, wanita itu sudah duduk kembali di bibir sumur, tertunduk dengan muka tertutup rambutnya. Posisinya tepat di belakang Tori, agak ke kiri, 3 meter, jadi tidak terlihat sumurnya dari pantulan kaca. Dan tentunya itu membuat Tori terkejut dan kaget. Aduh mbak ini suka bikin kaget saja ya. Perlahan Tori dekati dan duduk di kursi kecil yang terbuat dari kayu. Mbak, namanya siapa? Wanita itu hanya menggeleng kepala. Namanya lupa mbak. Wanita itu mengangguk. Aku panggil mbak saja ya. Sudah lama di sini mbak. Wanita itu mengangguk. Mbaknya tidak bisa ngomong. Terus kenapa menangis? Dia diam sesaat dan berucap lirih sekali. Samar-samar Tori mendengarnya berucap lirih. Sedih. Oh, mbaknya lagi sedih. Ya sudah ya mbak, aku mau istirahat. Jangan nangis lagi ya mbak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, ucap Tori sambil perlahan menuju ke kamarnya. Setelah masuk kamar, Tori tidak lagi mendengar suara tangisan itu lagi, dan akhirnya Tori bisa tertidur pulas. Selama beberapa hari berlalu, Tori semakin terbiasa dengan suara tangisan wanita yang ada di sumur kontrakan. Lalu tibalah malam Jumat, di mana Sinta harus menemui Tori. Malam Jumat sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk bertemu, untuk menambah kesaktian Sinta dan memperkuat kepekaan atau melatih energi spiritual Tori. Saat itu hari Kamis, setelah pulang kerja, Tori langsung pulang ke kontrakan. Setelah membeli makan dan keperluan lainnya, Tori bertemu Bon berpas-pasan di jalan. Mereka bertemu dan berhenti. Setelah itu mereka ngobrol dengan singkat. Mas Tori, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Bon. Alhamdulillah Pak Bon, sudah lebih baik. Mainlah ke kontrakan Pak Bon. Ya, nanti gampang Mas Tori. Oh iya, istriku memilih tinggal di Jambi.
Meskipun sekarang sudah mendingan tidak diteror pocong lagi. Maaf Pak Bon, aku tidak bisa membantu saat itu. Ya, tidak ada masalah Mas Tori. Sudah diurus Jaka waktu itu. Syukurlah jika pawangnya dedemit langsung yang turun tangan. Ayolah main ke kontrakan Pak Bon. Kapan-kapan saja Mas Tori. Istriku masih trauma. Aku harus pulang cepat, jawab Bon sambil berpamitan pergi. Setelah kejadian di Pasaman, banyak rekan Tori yang mengalami dampak mistis. Yang paling parah adalah Dayat. Bon dan lainnya juga sama. Bon dan keluarganya diteror pocong terbang, sedangkan Dayat dan lainnya nanti akan diceritakan sebagai cerita sisipan. Setelah perpisahan dengan Bon, Tori segera pulang karena waktu hampir maghrib sampai di kontrakan kurang lebih pukul 6 sore. Setelah semuanya Tori bereskan sambil menunggu malam tiba. Yang Tori lakukan adalah kebiasaan, sekedar bernyanyi untuk menghilangkan kejenuhan. Karena keseringan menyanyi, Tori tiba-tiba lapar dan tidak terasa sudah pukul 10 malam. Dari arah dapur, tepatnya dari arah sumur, terdengar untuk pertama kalinya seseorang bernyanyi. Meski tidak jelas menyanyi apa, hanya terdengar seperti bergumam. Karena penasaran, Tori menghampiri ke arah suara tersebut. Dia juga lapar sekalian hendak makan mie instan. Sebelum ingin memasak, Tori hampiri dulu sosok yang tengah bernyanyi malam itu. Dari arah dapur, terlihat sosok wanita dengan daster putih menutupi seluruh tubuhnya yang sedang duduk di bibir sumur. Tertunduk dengan rambutnya yang tebal dan panjang menutupi wajah seramnya sambil bernyanyi dan menggoyangkan badannya. Lagi nyanyi apa Mbak? Wanita itu hanya menggelengkan kepala dan badannya masih bergerak-gerak. Mbaknya suka nyanyi ya? Wanita itu mengangguk. Tidak menangis lagi Mbak. Wanita itu menggelengkan kepala sambil berkata lirih. Aku lagi senang. Kalau boleh tahu, Mbaknya senang kenapa? Aku senang ada yang bernyanyi. Oh begitu. Ya sudah, saya permisi ya Mbak. Nikmati saja. Aku mau makan, lapar. Tori lalu berdiri sambil berjalan menuju kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, wanita itu sudah lenyap. Tori kemudian menuju kompor untuk masak mie instan. Selesai masak, langsung dia makan dan kembali ke kamar untuk istirahat. Waktu berlalu dan mata sudah mulai mengantuk. Mungkin saat itu sudah pukul 12 malam lebih. Saat itu, Tori hampir terlelap. Tercium aroma wangi yang membuatnya terjaga kembali. Aroma wangi yang tentunya sangat dia kenal. Dalam sekejap, sosok berbaju putih berselendang, berpawakan menawan dan cantik jelita dengan mahkotanya tersenyum manis sambil menundukkan kepalanya kepada Tori. Dialah Sinta. Di samping Tori, Sinta tersenyum lembut dan anggun. Tentu membuat Tori terpana akan kecantikannya dengan wujudnya yang sempurna, seorang putri ratu. Karena pertemuan sebelumnya, Sinta masihlah berwujud gadis ketika pertama kali mereka bertemu. Ada apa suamiku? Adakah yang mengganggu pikiranmu? Sinta bertanya keheranan. Tidak apa-apa. Hanya saja lain sekali penampilanmu saat ini, jawab Tori seketika lepas dari lamunan. Aku sudah pulih seutuhnya suamiku. Apa kamu keberatan dengan wujud asliku? Tentu tidak. Justru aku sangat suka dengan penampilanmu saat ini yang terlihat dewasa dan anggun. Tori menjawab dibalas dengan senyuman hangatnya. Penjelasan singkat mengenai ritual setiap malam Jumat. Sinta akan semakin kuat dan sakti ketika mereka bersama melakukan ritual khusus di suatu tempat yang khusus pula. Dan bagi Tori itu tidak berdampak apapun karena bukan secara fisik Tori melakukannya. Justru hal itu menguntungkan juga untuk Tori untuk membangun wadah spiritual yang lebih besar. Tori harus meraga sukma terlebih dahulu, baru mampu menyentuh Sinta, dan sama sekali tidak mampu merasakan seperti ketika menyentuh seseorang dengan tubuh fisik. Tori mampu merasakan menyentuh Sinta, akan tetapi berbeda rasanya ketika menyentuh seseorang dengan tubuh fisik. Anggap saja sama-sama menyentuh, akan tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Kemudian seperti biasanya, Sinta membantu Tori untuk meraga sukma.
Tidak lama kemudian, Tori keluar dari tubuhnya dan Sinta menoleh ke arah dapur seperti merasakan sesuatu. Ada kehadiran makhluk lain di sini. Sinta berkata sambil menuju ke arah dapur. Tentunya Tori mengikutinya dan ingin memberitahukan tentang wanita tersebut. Belum sempat Tori bicara, Sinta sudah berada di dapur. Dengan ekspresi yang serius, Sinta menatap ke arah dapur dan berkata kepada apa yang ada di hadapannya. Apa yang kau lakukan di sini? Dengan tatapan yang tajam, Sinta berkata kepada sosok yang tengah duduk di bibir sumur. Terlihat wanita itu ketakutan dan akan pergi terbang ke atas. Namun, siapa yang menyuruhmu pergi? Kembali Sinta katakan. Sinta, apa yang kamu lakukan? Tori berkata dan mendekat ke arah Sinta. Suamiku, apakah makhluk rendahan ini mengganggumu? Akan aku lenyapkan dia jika dirimu terganggu, suamiku. Tidak Sinta. Tidak sama sekali aku terganggu. Biarkan dia di situ. Itu adalah rumahnya. Baiklah jika kau berkata begitu, suamiku. Kemudian Sinta memegang tangan Tori. Lalu mereka terbang ke atas menembus atap rumah. Sebelumnya, Tori mengatakan sesuatu kepada Mbak Kun. Mbak, tidak usah pergi. Di sini saja tidak apa-apa. Tolong jaga rumah ya. Tak lama kemudian, mereka terbang dengan kecepatan tinggi dan turun di sebuah danau yang besar, luas dan indah. Banyak kunang-kunang di sekitarnya. Di tengah danau ada rumah kecil mengapung. Mereka turun mendarat di rumah tersebut. Tanpa ada pintu, hanya tertutup tirai merah. Mereka memasuki rumah itu. Di dalamnya, ruangan kecil itu terdapat sebuah kamar tidur dengan tirai merah jambu, beserta bunga beraneka warna tersebar di lantai. Entah apa yang berbeda dengan Sinta saat itu. Dia terlihat sangat cantik dan menawan. Mungkin karena Tori memang sudah lama tidak melihat wujud aslinya. Ada apa, suamiku? Adakah yang mengganggu pikiranmu? Tidak apa-apa Sinta. Aku hanya tertegun melihatmu. Sinta tersenyum dan menatap Tori dengan tatapan matanya yang indah, serta bulu matanya yang lentik. Kemudian sambil menyenderkan kepalanya di pundak Tori, Sinta berkata, Terima kasih suamiku, ucap Sinta sambil memeluk tangan Tori. Percakapan mereka semakin intim dan tidak terasa waktu mereka habiskan berdua malam itu di tengah danau yang sunyi tanpa ada seorang pun mengganggu. Setelah beberapa waktu kemudian, Suamiku, adakah sesuatu yang kamu inginkan? Katakan suamiku, akan aku kabulkan apapun permintaanmu semampuku. Aku hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia gaib. Jika tidak keberatan, aku ingin kau menunjukkan sesuatu yang belum pernah aku lihat. Sinta bergegas bangun dan menarik lengan Tori. Baiklah suamiku, akan aku tunjukkan tempat di mana jarang sekali manusia tahu. Sambil tersenyum, Sinta menarik tangan Tori dan mereka terbang ke atas. Dengan kecepatan tinggi, mereka terbang di atas awan sambil bercanda dan tertawa sewajarnya sepasang kekasih. Ingin kemana kita Sinta? Tori bertanya yang masih erat memegang tangannya. Tempat yang akan membuatmu takjub suamiku. Lumayan lama mereka terbang dengan kecepatan tinggi dan belum juga sampai. Tapi sesaat kemudian mereka berhenti. Lihatlah suamiku, Sinta berkata sembari menunjukkan sesuatu yang jauh. Apa itu Sinta? Tori menjawab sambil memperhatikan benda melayang dari kejauhan. Mereka kemudian lebih mendekat dan lebih dekat lagi. Dari dekat terlihat begitu besar sekali, sebuah pintu yang menjulang tinggi dan tidak terhingga ukurannya, benar-benar sangat besar. Pintu hitam yang berlapis emas yang berkilauan, tidak ada dindingnya, dengan 4 penjaga yang berotot, tinggi besar, garang dan tampak kuat sekali. Inilah suamiku, pintu gerbang menuju Istana Langit, singkat Sinta katakan. Semakin mereka mendekat, pintu yang besar menjulang tinggi tanpa terlihat ujungnya. Kiri dan kanan diselimuti awan tebal yang mana terlihat seperti dinding yang menyambung dengan pintu tersebut. Tidak bisa Tori ukur bagaimana kekagumannya saat itu. Tori tersenyum seorang diri melihat bangunan yang sangat megah dan indah itu.
ditambah dengan pemandangan di sekitarnya, Tori tahu bahwa itu hanyalah sebuah pintu gerbangnya saja. Tidak bisa lagi Tori bayangkan seperti apa di dalamnya. "Selamat datang di gerbang barat Istana Langit. Ada keperluan apa kalian kemari?" ucap salah seorang penjaga dengan ramah. Salam tuan-tuan, kami hanya ingin berkunjung dan sekedar melihat-lihat keindahan wilayah Istana Langit, balas Sinta. Ada 2 penjaga pintu gerbang tersebut. Mereka memiliki penampilan yang kokoh serta terlihat kuat. Meskipun begitu, mereka sangat ramah dan bersahabat. Berbeda dengan penjaga gerbang di alam gaib yang berada di daratan. Tori pernah menjelaskan tentang beberapa alam gaib yang memiliki teritori sendiri. Semua itu hanyalah bagian kecil atau bahkan tidak masuk hitungan jika dinilai dengan luasnya keseluruhan alam semesta gaib. "Anda terlalu sopan, Nona. Silakan, Istana Langit terbuka untuk siapapun." Penjaga itu membalas dengan sangat sopan, kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. Kedua penjaga gerbang itu membuka pintu besar tersebut. Setelah pintu terbuka, tercium aroma wangi bunga yang menyegarkan. Yang Tori lihat bukanlah seperti alam gaib pada umumnya, yang memiliki suasana gelap serta awan yang hitam kemerahan. Tapi Tori yang lihat saat itu seperti bukan di alam gaib. Suasananya tenang, asri dan cerah seperti sinar matahari pagi. "Silakan nikmati perjalanan kalian," ucap penjaga gerbang itu. "Selamat datang. Jika kalian membutuhkan pemandu, dengan senang hati akan kami bantu," ucap salah satu penjaga memberikan penawaran. Terima kasih tawarannya tuan. Aku pernah kesini sebelumnya. Kami akan pergi berdua, balas Sinta. Oh, ya, aku ingat. Bukankah Anda adalah salah satu dari 9 wanita yang dulu pernah kesini? Benar tuan. Silakan nikmati perjalanan kalian. Semoga menyenangkan. Mereka lalu pergi meninggalkan pintu masuk. Tori tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan apa yang sedang ia lihat. Tori seperti sedang berada di dunia awan. Tanah yang dia pijak adalah awan yang terbentuk menyerupai tanah. Bunga-bunga tumbuh di sana, berbagai macam hewan, burung menghiasi keindahan alam tersebut. Apa yang sedang kamu pikirkan, suamiku? Tidak ada yang aku pikirkan, kecuali kekagumanku saat ini. Sebenarnya ini ada di mana, Sinta? Tentu saja, ada jauh yang lebih indah dari ini, suamiku. Ini adalah wilayah Istana Langit dan tempat tinggalku yang sebenarnya. Coba jelaskan dengan detail, Sinta. Jika kamu sebenarnya dari sini, kenapa tidak tinggal di sini saja? Aku juga ingin tahu keseluruhan tempat ini. Sebetulnya, aku tidak terlalu paham dengan wilayah ini, tapi aku mengenal seseorang yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Mari kita ke sana, suamiku. Sepanjang perjalanan mereka, kebanyakan yang Tori lihat hanyalah awan. Ada bangunan yang terapung, bukit yang juga melayang seperti di dunia dongeng. Di depan mereka, Tori melihat sekumpulan seseorang dengan jubah merah sedang berjalan melakukan aktivitasnya. Para jubah merah tersebut adalah ras yang sama seperti Sirah, yang artinya Sirah adalah bagian dari Istana Langit. Ada tangga yang terbuat dari awan menjulang tinggi ke atas. Mereka menaiki tangga tersebut karena mereka tidak bisa terbang di wilayah langit. Cukup memakan waktu untuk sampai ke ujung tangga. Di ujung tangga, suasana sudah berubah. Yang tadinya tanah terbuat dari awan, saat itu Tori lihat mulai normal. Ada pohon serta rumput seperti halnya di dunia manusia. Di tempat tersebut dihuni oleh makhluk yang belum pernah Tori lihat sebelumnya. Tempat itu dihuni oleh makhluk suci yang berasal dari Istana Langit, seperti naga, hewan mitos lainnya. Lama tidak berjumpa, Putri Sinta, ucap seseorang yang tidak tahu berasal dari mana. Dari kumpulan hewan-hewan aneh yang ada, salah satu hewan yang memiliki sayap berwarna putih dan memiliki postur seperti kuda. Lama tidak berjumpa, Tuan. Sudah sekian lama tidak ada manusia yang berkunjung kemari.
Suatu kehormatan bagiku. Namaku Sabrani. Siapakah Anda? Aku Tori, jawabnya singkat. Tuan, bisakah membantu kami untuk berkeliling? Banyak yang ingin suamiku ketahui juga tentang wilayah ini, minta Sinta. Jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Sabrani Putri Sinta. Dan kau bilang manusia ini suamimu. Oh, sungguh keberuntungan yang langka. Dengan senang hati aku akan menemani kalian. Sabrani mendekat, tubuhnya yang kokoh dan memiliki aura kewibawaan luar biasa. Meskipun dari bentuknya sangat bersahabat, Sabrani adalah makhluk terkuat nomor 5 di seluruh wilayah Istana Langit. Kalian naiklah, akan aku perkenalkan dengan salah satu sahabatku, ucap Sabrani. Selama mereka terbang, Sabrani menceritakan semua tentang wilayah Istana Langit. Istana Langit adalah bagian kecil dari alam semesta gaib. Meskipun memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan makhluk daratan maupun lautan, masih ada yang lebih tinggi lagi dari Istana Langit. Istana Langit memiliki 4 gerbang mata angin, yaitu gerbang barat, gerbang timur, utara, dan selatan. Setiap gerbang terhubung di seluruh alam semesta, dan juga ada 2 gerbang lainnya yang disebut sebagai gerbang neraka dan gerbang surga. Gerbang neraka dan gerbang surga hanyalah sebuah sebutan saja, bukan nama tempat yang sebenarnya. Gerbang neraka berada di paling bawah di wilayah Istana Langit. Konon, gerbang neraka adalah tempat terkutuk, bahkan Raja Istana Langit takut memasukinya. Gerbang neraka adalah tempat bagi penghuni Istana Langit yang melanggar hukum dengan kasus yang sangat berat. Di wilayah Istana Langit, siapa saja bisa dibuang ke gerbang neraka, tidak terkecuali anggota kerajaan langit sendiri. Dahulu kala, Ratu Peri atau Ibunda Sinta adalah salah satu anggota keluarga kerajaan langit. Ratu Peri saat itu adalah wanita tercantik di kerajaan langit dan menjadi salah satu calon permaisuri Raja Langit. Kecantikan Ratu Peri mengundang banyak kekaguman. Selain Raja Langit yang bernama Baginda Al-Masyur yang sangat mengagumi kecantikan Ratu Peri, banyak kalangan yang tentu menginginkannya. Salah satunya adalah Pangeran As. Seluruh penghuni Istana Langit tahu bahwa Ratu Peri saat itu adalah calon permaisuri Raja Al. Tidak ada makhluk di sana yang berani menggoda Ratu Peri kecuali Pangeran As. Sebelum Ratu Peri resmi menjadi permaisuri, Ratu Peri memiliki hubungan dengan Pangeran As yang saat itu tidak diketahui oleh siapapun. Hubungan mereka berjalan lama dan Raja Al tidak pernah menyadari itu. Demi mendapatkan Ratu Peri, Pangeran As mencoba untuk melakukan kudeta. Padahal, jika dari awal Pangeran As mengakui jika dirinya memiliki hubungan dengan Ratu Peri, Raja Al bisa berikan apa yang Pangeran As inginkan. Akan tetapi, Pangeran As sudah diliputi oleh dendam karena ayahnya yang merebut Ratu Peri darinya. Pertempuran tidak bisa dihindari, dan sebelumnya Pangeran As mencuri pusaka keramat, yang mana pusaka itu adalah yang tidak bisa dijinakan. Siapapun yang memegang pusaka itu akan kehilangan kendali. Pusaka itu adalah tombak naga emas. Pangeran As yang diselimuti dendam ketika menggunakan tombak naga emas langsung tidak terkendali. Pangeran As membantai siapapun yang menghalanginya, termasuk kedua saudaranya tewas di tangannya. Raja Al juga terluka parah saat mencoba menghentikan Pangeran As. Namun, Pangeran As berhasil dihentikan oleh gabungan dari beberapa makhluk terkuat di Istana Langit. Salah satunya adalah Sabrani. Akhirnya, Pangeran As dibuang ke gerbang neraka bersamaan dengan tombak naga emas. Akan tetapi, masalah yang menimpa Raja Al tidak kunjung selesai hingga saat itu. Luka yang diakibatkan oleh tombak naga emas tidak bisa disembuhkan, yang akhirnya Raja Al terus menderita sepanjang hidupnya. Lalu dengan Ratu Peri sendiri, karena ketidakjujurannya, Raja Al mengusirnya ke daratan dan sebagian jiwanya dibuang ke gerbang neraka. Setelah Ratu Peri kehilangan sebagian jiwanya, Ratu Peri menjadi makhluk yang menyeramkan, gendut, jelek, dan tidak menarik lagi. Tidak hanya itu, kesaktian Ratu Peri juga menurun secara drastis, dan itu berpengaruh kepada keturunannya. Makhluk langit adalah ras tertinggi di kalangan jin. Sinta juga bagian dari makhluk langit, tetapi
melawan Inyi Rimbo yang merupakan makhluk daratan bisa kalah telak itu disebabkan oleh Ratu Peri. Di wilayah Istana Langit sendiri memiliki 3 wilayah yang dihuni oleh beberapa makhluk dengan tingkatan yang berbeda. Pertama adalah wilayah bawah yang mayoritas dihuni oleh makhluk berjubah merah. Disitulah Syirah berasal. Wilayah ini juga ada wanita dan laki-laki, ada ksatria dan juga penduduk biasa. Penghuni di sini juga menjaga gerbang neraka. Meskipun memiliki wilayah terbawah di Istana Langit, bukan berarti mereka lemah. 6 dari 10 makhluk terkuat berada di lingkungan ini. Yang kedua adalah wilayah suci yang dihuni oleh Sabrani dan makhluk suci lainnya. Selain Sabrani, ada makhluk suci yang merupakan sahabat Sabrani dan menyandang terkuat nomor 2 di bawah Raja Al. Dia adalah pelindung seluruh wilayah langit. Dan yang pertama adalah Istana Langit. Penghuni Istana Langit rata-rata sangat kuat dan memiliki postur tubuh yang sempurna. Meskipun Sabrani juga bisa menjelma seperti mereka, penghuni Istana Langit memiliki bentuk fisik asli seperti manusia, berbeda dengan Sabrani yang memiliki fisik seekor kuda terbang. Tidak lama kemudian, Sabrani turun di tempat yang tidak Tori ketahui. Semuanya tertutup awan tebal dan Tori berdiri seperti di atas marmer merah yang keras. Hoi Draka, lihatlah siapa yang aku bawa kemari, ucap Sabrani. Perlahan, pijakan Tori bergoyang seperti gempa. Lalu muncul kepala besar sekali berwarna merah, gigi yang runcing, dan memiliki tanduk yang bercabang. Sosok besar itu muncul, matanya kuning keemasan. Mereka hanyalah bagaikan semut di hadapannya.